Biografi. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir Garmawa Ampeyan, bernama R. A. Mangkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antarwirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antarwirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Haryadiponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan sendiri. Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Ia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan daripada masalah-masalah pemerintahan keraton. Bahkan, ia lebih memilih untuk tinggal di Tegalrejo, yang berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, daripada tinggal di keraton. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah pemerintahan keraton saat ia ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Karena usianya yang masih 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danureja dan Presiden Belanda. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga ia melakukan protes. Perjuangan. Salah satu bukti sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Hindia Belanda adalah Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, yakni 1825 hingga 1830. Cikal bakal meletusnya peristiwa sejarah Perang Diponegoro adalah kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Tanah Jawa, tepatnya di Batavia, pada 5 Januari 1008. Sebagai utusan yang dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan berbudaya rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panurukan, terlebih setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwana I. Menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Pangeran Diponegoro awalnya tidak berniat campur tangan dalam urusan keraton. Dirinya lebih memilih hidup terpisah karena posisi ibunya yang bukan seorang permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada masalah keagamaan dan hidup sebagai rakyat biasa. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton, masalah panggutan pajak yang tinggi kepada para petani. Kemudian puncak kemarahan sang pangeran terjadi pada saat makam leluhurnya akan dibongkar untuk dijadikan jalan. Hal tersebut membuat ia murka dan memutuskan perang dengan Belanda. Pasak-pasak penanda yang telah dipasang para pekerja dicabutnya dan digantikan dengan tombak sebagai penyataan perang. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada 20 Juli 1825. Guna menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro mengungsikan keluarganya dan bergerak secara gerilya. Terbukti Belanda gagal menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo meski akhirnya kediaman dibakar. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Goa Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat selama masa peperangan. Rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga berhasil menarik simpati dari kalangan bangsawan dan pejuang lainnya, seperti Kiai Mojo, Sentot Alibasyah Prawirodirjo, dan Kerta Pengalasan. Selain itu, strategi gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro juga berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya sulit untuk tertangkap. Pada tahun 1827, Belanda melancarkan penyerangan dengan sistem benteng yang membuat posisi pasukan Pangeran Diponegoro mulai terjepit. Satu persatu, para pemimpin perang ditangkap oleh Belanda.
Sampai pada akhirnya Pangeran Diponegoro pun ikut tertangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga ia wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari tahun 1855. Menurut sejarah, Perang Diponegoro ini menewaskan banyak korban. 8.000 korban jiwa diantaranya berasal dari pihak Hindia Belanda, 7.000 orang pribumi, dan 200.000 warga sipil. Prestasi Pangeran Diponegoro. Prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Pangeran Diponegoro antara lain: 1. Pangeran Diponegoro berhasil mempersatukan rakyat Jawa untuk berjuang bersama dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro. 2. Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuat Belanda sulit untuk menangkapnya dengan strategi gerilya yang diterapkannya. 3. Atas penghormatan terhadap jasa-jasa Pangeran Diponegoro melawan Hindia Belanda, banyak penghargaan yang diberikan kepada Pangeran Diponegoro, antara lain: 1. Namanya diabadikan sebagai nama jalan yang ada di kota-kota besar Indonesia. 2. Dibuatnya beberapa patung Pangeran Diponegoro, seperti patung Diponegoro di Undip Peleburan. 3. Dibangunnya monumen Diponegoro di Medan Merdeka. 4. Wajahnya diabadikan pada mata uang kertas Rp100 yang diterbitkan pada tahun 1952 dan pada mata uang kertas Rp1.000 yang diterbitkan pada tahun 1975. 5. Diakui sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1973. 6. Ditetapkannya Babat Diponegoro atau naskah klasik yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia atau Memory of the World oleh UNESCO pada 21 Juni tahun 2013. 7. Didirikannya Museum Monumen Pangeran Diponegoro atau lebih dikenal dengan sebutan Sasana Wiratama di Tegalrejo, Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.